Perkenalkan nama saya Yuda Yura. Saya akan menjelaskan tentang materi AI 3 dari kelas 5T5 dengan NIM 23024126. Langsung saja. Yang pertama ada Phase Intelligence atau memahami masalah. Phase Intelligence adalah langkah awal yang krusial dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pada fase ini, fokus utamanya adalah mengidentifikasi dan memahami masalah yang ada secara menyeluruh. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis situasi, dan penentuan tujuan yang jelas. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang masalah, solusi yang diusulkan mungkin tidak akan efektif atau bahkan dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, investasi waktu dan sumber daya pada fase ini sangat penting untuk keberhasilan proyek atau keputusan. Next, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama menuju solusi. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan informasi relevan dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambar yang lengkap. Analisis situasi. Menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, bukan hanya gejalanya. Penentuan tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai melalui penyelesaian masalah. Next, fase desain atau membangun model solusi. Setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, fase desain dimulai. Pada fase ini, kita berfokus pada rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem atau solusi yang diusulkan. Ini adalah tahap di mana ide-ide abstrak mulai mengambil bentuk konkret. Model ini berupa diagram, prototipe, bahkan simulasi yang membantu memvisualisasikan bagaimana solusi akan bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang kuat sebelum implementasi. Lanjut, elemen kunci dalam fase desain. Yang pertama ada pemodelan konseptual, mengembangkan ide-ide awal menjadi konsep yang terstruktur. Pembuatan prototipe, membangun versi awal solusi untuk pengujian dan umpan balik. Iterasi desain, memperbaiki model pengumpulan berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik. Simulasi dan analisis, menguji model dalam berbagai skenario untuk memprediksi kinerja. Fase desain membutuhkan kreativitas dan ketelitian untuk memastikan bahwa model yang dibangun dapat secara efektif mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Lanjut, fase pilihan atau memiliki solusi yang terbaik. Fase pilihan adalah titik di mana krusial di mana keputusan akhir dibuat. Setelah berbagai model solusi dikembangkan dan diuji dalam fase desain, pada fase ini kita melakukan pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model tersebut. Ini melibatkan evaluasi komparatif dari semua alternatif, mempertimbangkan pro dan kontra masing-masing, serta dampaknya terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan ini harus didasarkan pada analisis yang cermat dan data yang kuat. Lanjut, kriteria pemilihan solusi. Yang pertama, efektivitas. Seberapa baik solusi ini akan menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Yang kedua, kelayakan. Apakah solusi ini realistis dan diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia? Biaya manfaat. Analisis biaya manfaat untuk memastikan nilai investasi. Risiko. Mengidentifikasi potensi risiko dan strategi mitigasi yang terkait dengan setiap solusi. Selanjutnya, siklus pengambilan keputusan. Fase intelijen, umpan balik, ada fase desain, fase pilihan. Ketiga fase ini atau keempat fase ini tidak berdiri sendiri, melainkan berbentuk siklus yang terkait. Hasil dari fase seringkali memberikan masukan untuk fase berikutnya, dan proses ini dapat bersifat iteratif, terutama jika ada perubahan dalam masalah atau lingkungan. Selanjutnya, pentingnya dalam pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur ini memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pemahaman yang kuat, desain yang matang, dan pilihan yang terinformasi. Ini mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan peluang keberhasilan. Yang pertama ada kejelasan.
memastikan semua pihak memahami masalah dan tujuan. Kedua, efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam proses. Ketiga, keberhasilan, meningkatkan kemungkinan hasil yang positif. Dengan mengikuti fase-fase ini, organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan lebih strategis. Studi kasus penerapan dalam pengembangan produk. Fase intelijen, mengidentifikasi kebutuhan pasar untuk produk baru melalui riset konsumen dan analisis kompetitor. Fase pilihan atau ada fase desain, mengembangkan prototipe produk, melakukan pengujian pengguna, dan menyempurnakan fitur berdasarkan umpan balik. Memilih desain produk akhir, strategi pemasaran, dan rencana peluncuran berdasarkan kelayakan dan potensi pasar. Contoh ini menunjukkan bahwa ketiga fase ini diterapkan secara praktis dalam siklus pengembangan produk. Kesimpulan, pengambilan keputusan yang efektif, memahami, menerapkan fase intelijen, desain, dan pilihan adalah kunci pengambilan keputusan efektif dan strategis. Setiap fase memiliki peran uniknya dalam memastikan bahwa masalah diidentifikasi dengan benar, solusi dilancarkan dengan cermat, dan pilihan yang terbaik. Dengan pendekatan ini, organisasi dan individu menavigasi kompleksitas dan mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih percaya diri dan efisien. Saya Yehuda Yura, terima kasih.